Hai, bagaimana kabarnya? Kembali lagi. Kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Fearless di tahun 2006 dibintangi oleh salah satu aktor favorit yaitu Jet Li. Film ini pasti akan penuh adegan keren dan aksi bela diri. Jadi langsung saja ya. Selamat menonton dan check it out. Berlatar di kota Tianjin ketika zaman dinasti Qing masih berkuasa. Kisah diawali dengan memperkenalkan sebuah perguruan seni bela diri Wushu yang sudah sejak lama berdiri. Perguruan ini dipimpin oleh seorang ahli Wushu terkuat, sebut saja Sang Pendekar. Ketika beliau sedang berlatih, anak dari Sang Pendekar bernama Kwon Ji-ah atau kita panggil saja Huo Kecil, sudah menunjukkan ketertarikan kuat pada seni bela diri Wushu. Dirinya selalu memperhatikan gerakan demi gerakan yang diperagakan oleh ayahnya. Ketika sang ayah selesai memukul batu dan masuk ke dalam rumah kecil, Huo Kecil pun menghampiri batu tersebut. Huo sendiri memiliki seorang sahabat bernama Nong Jinsun. Jinsun adalah anak yang cerdas dan hobi membaca. Berbeda dengan Huo yang sudah bosan membaca buku dan selalu ingin berlatih bersama ayahnya di padepokan. Tapi sang ayah nampaknya tidak terlalu setuju karena menganggap belum saatnya untuk Huo berlatih bela diri. Suatu hari diadakanlah pertandingan untuk menentukan aliran wushu mana yang paling kuat di kota Tianjin. Huo Kecil diam-diam hadir di sana menyaksikan ayahnya bertarung di atas panggung. Sejak awal pertandingan, ayah Huo jelas lebih kuat dari lawannya, tapi ketika beliau akan melukai lawannya, konsentrasinya teralihkan ketika melihat Huo di antara para penonton, sehingga beliau kalah dalam pertandingan tersebut. Akibatnya Huo diledek oleh anak dari lawan ayahnya. Huo Kecil nekat menantang anak tersebut untuk bertaruh. Karena Huo Kecil tidak pernah belajar bela diri sama sekali, ia pun harus kalah dengan wajah yang babak belur. Sejak saat itulah Huo Kecil mulai menunjukkan ambisinya dengan diam-diam belajar wushu secara otodidak dari buku bela diri milik ayahnya. Di mana saat Jitsun rajin belajar, Huo justru terus berlatih untuk bisa sehebat ayahnya. Setelah dirasa sudah jago, Huo kembali menantang anak itu untuk bertarung. Dan entah karena mungkin sudah bakat atau memang darah bela diri mengalir di tubuhnya, Huo Kecil yang hanya belajar sedikit jurus bisa memaksimalkan jurus sederhana itu dan mampu mengalahkan lawannya dengan sangat mudah. Bertahun-tahun kemudian, Huo sudah besar dan sudah memiliki seorang putri kecil tanpa adanya sang istri karena meninggal ketika melahirkan putri kecilnya tersebut. Sang ayah yang seorang pendekar pun sudah lama meninggal. Sehingga padepokan Huo ini dipimpin oleh Huo sendiri yang memiliki ambisi besar untuk menjadi yang paling hebat di kota Tianjin. Meski begitu, Huo sangat menghormati ibunya yang selalu berpesan agar jangan terlalu terobsesi terhadap sesuatu. Karena musuh terbesar seseorang bukanlah pendekar hebat, melainkan diri kita sendiri. Tak lama kemudian, Pak Mansur membawakan surat tantangan dari seorang pendekar bernama Cao, di mana pendekar tersebut sudah berpetualang ke lebih dari 30 provinsi dan tidak pernah ada yang mampu mengalahkannya sejauh ini. Sebelum bertarung, Huo menyempatkan diri untuk berdoa kepada mendiang ayahnya. Dia berjanji akan mengharumkan nama padepokan Huo dengan mengoleksi penghargaan dari setiap kejuaraan dan menjadi yang paling kuat di kota Tianjin ini. Pertandingannya sendiri diadakan tepat di tengah kota, disaksikan langsung oleh para penonton dari penjuru kota, di mana Huo harus berjalan di antara kayu untuk bisa naik ke atas, yang di situ sudah ada Cao yang sedang menunggunya. Sesampainya di atas, mereka berdua langsung bertarung dengan tempo yang cukup cepat, di mana sejauh ini ternyata
Huo memiliki kelebihan, yakni kekuatan tubuh dan kaki yang cukup kuat, serta kebal terhadap serangan fisik. Huo sempat dibuat hampir jatuh dan kewalahan dengan setiap serangan yang diberikannya. Ketika Huo terkena pukulan, saat itulah adrenalinnya terpacu. Dia menambah kekuatan pada kakinya yang membuat papan saja hancur dibuatnya. Kemudian memfokuskan serangan pada titik syarafnya agar kekuatan kakinya jauh lebih kuat dari sebelumnya dan tidak mudah untuk ditumbangkan. Tak ingin kalah, Cao mengeluarkan jurus alternatifnya, yakni cakaran maut, hingga membuat baju Huo sobek-sobek, yang mana dengan kemampuan alaminya, Huo bisa dengan mudah mematahkan jari-jarinya hanya dengan sekali pukul. Untuk kesekian kalinya, Huo berhasil memenangkan pertarungan dan tetap menjadi yang terkuat di sebagian besar daerah kota Tianjin. Untuk merayakan kemenangan tersebut, Huo mengajak seluruh muridnya untuk minum-minum di restoran milik Jin Sun yang dulu kutu buku, sekarang sudah menjadi seorang bisnismen. Saat sedang menikmati makan itulah muncul dua pemuda yang ingin berguru di padepokan Huo, dan karena ini adalah hari bahagia, Huo langsung menerima mereka berdua dan mentraktir semua orang yang ada di sana untuk minum dan bersenang-senang bersamanya. Ambisi kesombongan, ketenaran, dan hasrat ingin dihormati telah menguasai jiwa Huo, sehingga dia melupakan seseorang yang sangat berharga di rumahnya, yaitu putri kecilnya yang setiap malam selalu menunggu untuk makan malam bersama dengan ayah tercintanya. Sejak malam itu, ambisi Huo untuk menjadi yang tak terkalahkan semakin menjadi-jadi. Dia selalu menerima setiap tantangan dari berbagai jenis bela diri yang tak satu pun dari mereka mampu mengalahkannya. Dirasa terlalu muda, Huo membiarkan semua petarung untuk melawannya sekaligus, di mana Huo yang selalu berhasil mampu melumpuhkan mereka semua dengan serangan yang tidak biasa. Alhasil, kini semakin banyak saja petarung yang ingin berguru di padepokannya. Seperti biasa, sebagai bentuk rasa senangnya, Huo mentraktir mereka semua minum di restoran milik Jin Sun, sahabatnya. Di situ ada satu pengunjung yang merupakan anak angkat dari seorang pendekar bernama Guru Jin, di mana pemuda tersebut nekat berbisik di telinga Huo dengan mengatakan, "Kau masih belum jadi yang terkuat sebelum kau mengalahkan ayah angkatku, Guru Jin." Suatu hari, Huo diberi nasihat oleh Jin Sun, sahabatnya, untuk berhenti sejenak dari semua pertarungan dan ambisinya, di mana ia merasa bahwa semua orang justru hanya ingin memanfaatkannya karena semua muridnya tidak benar-benar ingin berlatih bela diri wushu, melainkan hanya ingin minum dan makan gratis di restorannya. Bahkan tagihan Huo kini sudah menumpuk, dan hal itu dikhawatirkan akan menjadi masalah bagi Huo untuk kedepannya. Tanggapan Huo justru dengan percaya diri menjawab bahwa dia akan mengurus tagihan tersebut secepatnya. Karena untuk saat ini dia belum bisa berhenti. Sebab masih ada satu pendekar hebat yang perlu dia kalahkan, yakni Guru Jin dari padepokan sebelah. Bahkan anak angkatnya sudah berani memberikan tantangan tersebut kepadanya, yang bagi Huo itu adalah sebuah tantangan untuk menentukan siapa yang paling hebat di kota Tianjin ini. Suatu hari ketika Huo dan muridnya sedang berkeliling, secara kebetulan muncullah Guru Jin dan para muridnya yang kebetulan juga sedang berkeliling. Sempat terjadi ketegangan di antara mereka berdua, pertanda kedua padepokan ini saling bersaing satu sama lain. Namun permusuhan di sini masih dalam batas wajar dan bisa dikatakan masih sportif. Hati yang panas, serta jiwa yang sudah dikuasai iri dengki dan kesombongan, membuat Huo merasa jika para muridnya terlalu santai dalam berlatih. Hal ini membuat Huo yang sedang dirundung kekesalan, melampiaskan emosinya dengan menghajar satu persatu anak didiknya dan mencontohkan sebuah pukulan yang mampu merontokkan satu batang kayu hingga membuat mereka semua ketakutan.
Malamnya, Huo dikejutkan dengan kemunculan para murid yang sedang membawa satu temannya yang sudah terluka parah babak belur. Dia mengaku jika dirinya baru saja dihajar oleh guru Jin dan para muridnya. Sehingga hal itu menimbulkan emosi Huo semakin membludak dan memutuskan untuk balas dendam atas perbuatan guru Jin kepada muridnya tersebut. Berlokasi di restoran Jinsun tepat saat guru Jin sedang merayakan ulang tahun, sang anak angkat meminta secara baik-baik agar Huo tidak membuat keributan di hari bahagia ini. Begitu pula Jinsun yang meminta dengan sangat supaya Huo segera keluar karena sedang banyak sekali tamu terhormat yang sangat tidak etis jika Huo membuat keributan di malam ini. Akibat minum minuman keras membuat Huo tidak bisa dihentikan bahkan oleh sahabatnya sendiri. Semua orang ketakutan dan keluar dari restoran, menyisakan Huo dan guru Jin saja. Pertarungan hidup dan mati pun berlangsung sengit di antara keduanya, di mana Huo memang tidak berniat untuk bertarung, melainkan sengaja untuk membunuh guru Jin. Sehingga setiap serangan yang diberikan benar-benar mematikan dan tak ada ampun untuk lawannya. Di detik-detik terakhir pertarungan, Huo sudah tidak lagi menjunjung sportivitas, bahkan hati nuraninya pun sudah hilang. Ketika guru Jin sudah benar-benar tak berdaya, Huo terus saja memberikan serangan mematikan yang semua itu diakhiri dengan pukulan serius, membuat tulang guru Jin retak dan langsung terluka parah saat itu juga. Selesai pertarungan, para muridnya sungguh tidak tahu diri, justru segera merayakan kemenangan dengan mengajak Huo minum-minum. Sementara itu guru Jin, dia sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nyawanya tidak tertolong dan meninggal setelah pertarungan tersebut. Keesokan paginya, Huo bangun dengan wajah kacau sehabis mabuk-mabukan. Dia juga sangat menyesal saat mendengar jika guru Jin telah tewas dalam pertarungan semalam. Dengan tubuh yang belum stabil, Huo pulang ke rumah. Di situ dia benar-benar terpuruk saat menemukan ibunya tewas bersimbah darah. Begitu pula dengan putri kecilnya yang tewas dengan kondisi mengenaskan. Huo pun mendatangi kediaman guru Jin. Di situ sudah ada anak angkatnya yang mengaku bahwa dialah pelaku yang telah membunuh ibu dan anaknya sebagai bentuk balas dendam atas kematian guru Jin alias ayah angkatnya. Tanpa sepatah kata keluar dari mulutnya, Huo langsung menebas leher pemuda tersebut hingga tewas, namun tetap membiarkan istri dan guru Jin tetap hidup sebagai bukti bahwa masih ada rasa peduli dari hati nurani dalam diri Huo. Tak lama muncullah para murid membawa temannya yang terluka kemarin malam, di mana murid tersebut akhirnya jujur bahwa alasan kenapa guru Jin dan pengikutnya atau muridnya menghajar dia adalah karena dirinya sudah terlalu banyak minum dan menghina istri guru Jin, sehingga masuk akal jika guru Jin dan pengikutnya menghajar dia sampai babak belur. Mendengar itu, Huo benar-benar sangat menyesal. Semua tindakan ini jelas adalah sebuah kesalahan besar, bukan kesalahan guru Jin atau muridnya tersebut, melainkan adalah kesalahannya sendiri. Ada sesuatu dalam jiwanya yang seperti dikatakan sang mendiang sang bunda bahwa musuh terbesar umat manusia adalah dirinya sendiri. Depresi berat mengakibatkan Huo mengalami ketidakstabilan mental sehingga dia meninggalkan kota Tianjin dengan berlayar entah kemana. Bertahun-tahun terlantar, Huo nampak seperti seorang ODGJ yang tinggal di mana saja. Kedinginan, kelaparan, kehujanan sama sekali tidak diperdulikannya sampai dia melewati sebuah sungai dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Huo diselamatkan oleh warga desa yang penduduknya berprofesi sebagai petani dan peternak. Mereka semua merawat Huo dengan baik, bahkan ada satu wanita tunanetra bernama Moon. Ia nampak sangat peduli pada Huo. Ia selalu memberikannya makanan dan membersihkan tubuhnya hingga kembali ke penampilan Huo seperti sebelumnya. Ini 你歇着吧，婆婆知道你已。怎么向我们要求些什么？
Suatu hari, salah satu bocah kampung tengah dilanda kesedihan karena kerbau kesayangannya mati akibat sakit. Tak lama kemudian, si bocah dikabarkan mencuri kerbau milik desa tetangga dan disiksa oleh mereka sebagai hukuman atas kesalahannya tersebut. Berbondong-bondong warga desa petani pergi ke sana untuk menjemput si bocah, di mana saat ini dia tengah disiksa dengan cara dipukul menggunakan rotan sampai dupanya habis terbakar. Tak tahan melihat anak kecil disiksa, Huo mengajukan diri untuk menggantikan hukumannya, di mana salah satu jagoan kampung yang seorang ahli Muay Thai pun meningkatkan hukumannya khusus untuk orang dewasa, yakni dihajar habis-habisan menggunakan tangan dan kakinya sendiri. Pukulan dan tendangan diterima oleh Huo tanpa perlawanan sedikit pun. Rasa sakit tersebut diterimanya dengan lapang dada. Ketika siksaan yang dilakukan sudah keterlaluan, saat itu pula Huo bertindak. Dengan melakukan pertahanan, Huo tidak melawan, tapi gerakannya jelas membuat lawannya semakin kewalahan dibuatnya. Beberapa waktu berlalu, Huo merasa sudah saatnya dia kembali ke habitatnya. Meskipun sangat berat untuk meninggalkan desa ini, terlebih lagi meninggalkan Moon yang selama ini tulus merawat dan mengajarinya banyak hal. Tapi Huo harus kembali untuk menghadapi rasa takutnya dan menebus semua kesalahan di masa lalunya. Kepulangan Huo ke Tianjin terjadi bersamaan dengan berakhirnya masa dinasti Qing, di mana saat itu berbagai negara menginvasi Cina dan kota Tianjin menjadi salah satu daerah jajahannya. Setiba di sana, Huo langsung pergi ke rumah lamanya yang kini kondisinya sudah tidak terurus. Di situ sudah ada sang paman yang masih setia menjaga rumah itu sejak Huo kecil. Dia juga mengungkapkan bahwa beberapa kali rumah tersebut akan disita. Tapi Jinsun sahabatnya selalu menolong dengan berbagai bantuan yang diberikan kepada sang paman. Mendengar hal tersebut, Huo pergi ke restoran Jinsun untuk berterima kasih. Namun karyawannya mengatakan bahwa saat ini dia sedang sibuk. Padahal Jinsun menolak untuk menemuinya karena masih kecewa dengan apa yang dilakukan Huo terakhir kali saat mereka bertemu. Huo lantas pergi menemui mendiang istri Guru Qin dan bermaksud ingin melakukan penghormatan terakhir. Huo benar-benar sangat menyesal dengan apa yang telah diperbuatnya di masa lalu. Huo juga sempat bertemu dengan kedua murid setianya yang saat ini terpaksa mencari nafkah dengan menjadi seorang staf keamanan di sebuah tempat hiburan. Mereka berdua masih sangat menghormati Huo sebagai guru mereka di masa lalu. Huo juga mengunjungi Chao untuk meminta maaf atas pertarungan saat itu, di mana Huo yang sekarang sudah menjadi sosok baru. Dengan baik hati ia pun memberikan buku rahasia jurus-jurus wushu. Buku inilah yang selama ini sangat diinginkan oleh Chao tersebut. Tempat terakhir yang Huo kunjungi adalah makam kedua orang tuanya, di mana dia akhirnya tersadar alasan kenapa sang ayah menahan pukulannya ketika bertarung di adegan awal tadi. Bukan karena melihat Huo kecil yang menonton atau kehilangan konsentrasi, tapi sang ayah sengaja melakukan hal tersebut karena tidak ingin melukai lawannya dan menjunjung tinggi sportivitas dalam setiap pertandingannya. Saat itulah Huo membaca sebuah berita di koran tentang seorang petarung Amerika bernama Hercules O'Brien yang telah bertarung sebanyak 34 kali tanpa kalah dan membuat 25 diantaranya terluka parah serta menghina Cina dengan sebutan orang Asia pesakitan. Tak terima negaranya dihina, Huo kembali menemui Jinsun untuk meminjam uang supaya bisa mendaftar untuk melawan O'Brien. Jinsun yang sudah memaafkan semua kesalahan Huo bersedia membiayai semuanya asalkan Huo bisa mengalahkan O'Brien tersebut. Tibalah hari pertandingan. Sosok O'Brien ini secara fisik memang 5 kali lipat lebih besar dari Huo. Tapi secara teknik, Huo jelas lebih unggul dibandingkan tubuh besar yang dimiliki oleh O'Brien. Menit-menit awal, Huo mencoba tidak melakukan perlawanan dengan maksud membaca dan mempelajari setiap gerakannya. Ketika sudah terdesak, barulah Huo mencubit tulang rusuk O'Brien hingga membuat dia melepaskan serangannya.
Selanjutnya, Huo dengan mudah menumbangkan raksasa ini beberapa kali, bahkan sampai membuat kayu penahan di samping ring lepas dan pakunya menonjol keluar. Tak ingin menyerah begitu saja, O'Brien semakin beringas dalam setiap serangannya. Ketika Huo sedang terkapar di bawah, O'Brien ke atas ring untuk melakukan smackdown. Namun tiba-tiba, jika Huo mau, O'Brien bisa saja langsung cedera parah saat itu juga. Hingga akhirnya, ketika pertandingan usai, Huo pun memberi penghormatan dan bermaksud untuk turun ring. Tapi tiba-tiba, O'Brien menyerang Huo kembali. Padahal pertandingan telah usai. Huo bisa saja membiarkan O'Brien tewas oleh paku di samping ring. Namun Huo tidak membiarkan hal itu terjadi. Pada titik ini, O'Brien akhirnya mengakui jika Huo adalah juara sejati dan dirinya mengakui kekalahannya dengan mengacungkan tangan sebagai bentuk sportivitas dalam sebuah olahraga. Setelah pertandingan, Huo berbicara dengan Jin Sun tentang mau dibawa kemana wushu selanjutnya. Mereka berdua memiliki sebuah ide untuk menjadikan wushu bagian dari cabang olahraga yang berdasarkan pengalaman. Huo juga ingin mengenalkan wushu bukan hanya sekedar untuk berkelahi atau bertempur, melainkan sebuah cara untuk mengolah tubuh, pikiran, dan jiwa seseorang. Cao yang sebelumnya memandang Huo sebagai musuh, kini bergabung menjadi sangat mendukung Huo supaya wushu bisa go internasional. Cao pun resmi bergabung di padekan Huo, supaya Huo bisa menang dalam beberapa pertandingan selanjutnya. Di sisi lain, oknum-oknum penyelenggara atau semacam orang di balik setiap pertandingan, yang ternyata para pejabat dan petinggi ini membuat taruhan untuk meraup untung sebanyak-banyaknya. Mereka tidak memperdulikan sportivitas dan arti olahraga yang sesungguhnya. Segala cara dihalalkan untuk bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan di pertandingan nanti. Tibalah hari pertandingan yang diadakan di Shanghai, tepatnya di gedung teater Pierre, Prancis. Huo akan melawan berbagai jenis bela diri dan olahraga di seluruh dunia. Jika terbukti menang, maka wushu akan dimasukkan ke salah satu cabang olahraga yang akan diselenggarakan pada setiap Olimpiade dunia. Ronde pertama, Huo harus melawan seorang petinju dari Inggris. Huo bisa dengan mudah mengalahkannya tanpa merasakan kesulitan sedikit pun. Di ronde selanjutnya, Wu juga akan diuji dengan bertarung melawan seorang pelatih berkuda dari Belgia, juga seorang juara anggar dari Eropa, yang mereka semua dapat dikalahkan dengan mudah oleh Huo seorang diri. Terakhir, Huo harus melawan seorang petarung dari Jepang bernama Tanaka. Dia menggunakan sebuah katana, sementara Huo menggunakan sebuah triple stick sebagai senjatanya. Pertarungan pun berlangsung tegang, ketika kemampuan Tanaka ini ternyata jauh lebih hebat dari 3 petarung sebelumnya. Namun Huo yang selalu bersikap tenang, mampu menahan setiap serangan, bahkan mereka sempat bertukar senjata yang Tanaka sendiri kurang begitu lihai dalam memainkan nunchaku tersebut. Setelah babak pertama selesai, kedua petarung ini pun diizinkan beristirahat terlebih dahulu. Huo menyempatkan untuk minum air teh sebagai upaya untuk mengganti ionnya yang hilang barusan. Babak kedua pertarungan akan dilanjutkan dengan tangan kosong yang secara tak terduga, Huo tiba-tiba merasakan ada yang aneh dalam tubuhnya. Dia mulai batuk-batuk dan penglihatannya pun mulai kabur, hingga akhirnya Huo batuk darah hitam. Hal ini membuat Tanaka meminta wasit untuk meminta waktu istirahat lagi. Ternyata, perwakilan dari Jepang memasukkan racun ke dalam teh yang diminum Huo. Hal tersebut dilakukan karena perwakilan dari Jepang tak ingin kalah taruhan dalam pertandingan tersebut. Salah satu murid Huo sempat berniat untuk balas dendam, tapi Huo melarangnya karena dari pengalamannya, balas dendam hanya akan melahirkan balas dendam yang lain dan nantinya bisa menyengsarakan semua orang. Huo yang telah bertekad ingin memperkenalkan wushu pada dunia, kini kondisinya makin sekarat namun tetap nekat melakukan pertarungan. Tanaka, seorang petarung yang sportif, sempat menolak untuk melakukannya, tapi Huo berhasil meyakinkan bahwa seorang petarung sejati akan tetap menyelesaikan apa yang sudah mereka mulai. Berkali-kali Huo jatuh dan tetap bangkit lagi. Huo juga beberapa kali muntah darah, namun Huo tetap bangun untuk kehormatan negara dan seni bela dirinya.
Pada titik ini, Huo mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk melakukan serangan seperti yang dilakukan pada guru Qin. Serangan tersebut sengaja ditahan karena tidak ingin mengulangi kesalahan kedua. Dan Tanaka menyadari sepenuhnya bahwa Huo lah yang menang dalam pertandingan tersebut. Oknum dari Jepang yang tidak ingin kalah dalam pertarungan pun terus mempertanyakan mengapa Tanaka melakukan hal itu. Tanaka akhirnya menyadari jika ia adalah si pemberi racun pada minuman Huo dan ia adalah aib bagi negara Jepang. Sementara itu, Huo akhirnya tutup usia pada umur 42 tahun dan hingga kini ia terus menjadi inspirasi bagi para ahli bela diri wushu di seluruh dunia.